Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Ya, prokes cegah virus lain di dalam editorial kali ini tadi tergambarkan itu ya Bang Gaudens ya, bahwa bagaimana protokol kesehatan ini tetap harus dipertahankan meskipun ada pelonggaran. Bahkan PPKM tetap diberlakukan level 1, level 2, hanya satu kabupaten tadi ya disebutkan di level 3 begitu. Itu pun karena vaksinasi dosis keduanya belum memenuhi target ya. Baik. Nah, tapi kalau kita lihat sebenarnya Bang Gaudens, kalau dari judul cegah virus lain, artinya ini sebenarnya kita nggak hanya harus lihat soal COVID-19 saja begitu ya Bang Gaudens tujuannya, bahwa kesehatan, kesadaran akan kesehatan masing-masing diri dengan masker dan lain sebagainya itu ternyata masih penting, nggak harus hanya lihat COVID-19 saja. Jangan sampai kita salah persepsi, sebab COVID-19 itu masih ada dan masih eksis di negeri ini. Betul. Kemarin angka penularannya itu ada pada 3, 4, 5 kasus di Indonesia dan terbanyak itu di Jakarta. Masih. Itu artinya kasus itu masih ada, walaupun jujur kita memberikan apresiasi kepada pemerintah. Pemerintah mampu mengendalikan sehingga kasusnya itu tidak melonjak seperti di negara-negara lain. Dan di dunia saat ini masih banyak kasus COVID. Bahkan di Amerika sekalipun, Amerika, Tiongkok, ada beberapa negara yang kasusnya masih melonjak tinggi. Itu artinya COVID sesungguhnya masih ada dan kita tidak baik-baik saja. Belum lagi banyak kasus-kasus baru atau di dunia walaupun di Indonesia belum ada, seperti cacar monyet maupun kasus hepatitis akut. Nah, dengan protokol kesehatan, budaya prokes, dan juga adanya PPKM, itu dapat membantu untuk mencegah penularan tidak hanya virus virus corona, tetapi juga virus-virus lain yang bisa saja atau setiap saat mengintai kita. Karena itu PPKM dan juga prokes, terutama penggunaan masker itu harus dianggap sebagai tindakan preventif yang paling murah di dunia ini. Bang, secara secara operasional atau praktiknya itu ya, PPKM level 1 itu wajar kalau ketika saat masih aktif kasus dan masih tinggi maksudnya, kemudian PPKM berlakukan isinya adalah A, B, C, D, E begitu. Kalau PPKM level 1 ini nantinya akan seperti apa? Misalnya karena di satu sisi kan pelonggaran masker sudah disampaikan begitu ya, memang kembali ke masing-masing individu, tapi secara aturan itu kebijakan seperti apa biar tidak ada kesan berbenturan dan mudah dipahami oleh masyarakat. Dalam instruksi Menteri Dalam Negeri 2 hari lalu itu jelas sekali ya, dalam daerah-daerah yang pada level 1 itu hampir semua kegiatan itu bisa 100%. Tetapi masyarakat tetap diimbau untuk mematuhi protokol kesehatan, antara lainnya itu tadi ya, cuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Itu hal-hal yang mestinya bagian dari budaya hidup modern. Jadi mestinya prokes itu harus kita katakan sebagai budaya modern. Dan itu masih relevan ya, campaign itu dilakukan di berbagai media ataupun selain on air maupun off air, itu campaign prokes itu masih sangat relevan sampai sekarang karena memang virus juga masih ada ya begitu ya Bang. Pertama-tama harus kita katakan dengan tegas bahwa darurat kesehatan itu diputuskan lewat peraturan presiden dan peraturan itu belum dicabut sampai sekarang. Itu artinya kalau orang tidak lagi mematuhi protokol kesehatan, tidak lagi mematuhi aturan-aturan yang terkait dengan pencegahan COVID-19, pada tingkat pertama kita harus katakan orang-orang seperti itu melanggar peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Bahwa saat ini karena kasusnya terkendali, memang kita menuju endemi. Ada tahapan-tahapan menuju endemi. Dan itu juga sudah disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan di dalam rapat kerja di DPR. Kita memang menuju endemi,
tetapi dilakukan dengan sangat hati-hati. Oke. Pemerintah tetap menganjurkan kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan konsistensi penerapan PPKM itu bagian dari cermin bagaimana sikap pemerintah sesungguhnya yang tetap mendorong masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Oke, Bang, kalau kita ingat kebijakan gas rem ya, artinya sekarang ini lebih pada gasnya ya, remnya agak diperlonggar dikit walaupun masih ada begitu ya, Bang. Ya. Tapi di satu saat nanti ketika kita tidak tahu dan ini mudah-mudahan tidak terjadi begitu ya, kasus mulai tinggi lagi dan sebagainya, kemudian ditarik lagi, direm lagi ya, agak ketat gitu remnya, misalnya PPKM mungkin level 3 atau level 4 begitu, Bang Gaudens. Ini supaya masyarakat juga memahami dan tidak merasa lagi, karena kita pernah tahu terkesan maju mundur begitu, Bang Gaudens. Apakah mungkin masyarakat kita juga sudah paham yang seperti ini? Ya, kalau kita melihat secara keseluruhan, Indra, pada tahun-tahun pertama penanganan COVID-19 ini, Indonesia juga hampir semua negara di dunia itu belum punya pengalaman. Jadi penanganan itu coba-coba. Betul. Ketika mampu mengendalikan kasus COVID-19 itu artinya sudah ada polanya. Polanya itu adalah gas rem, juga ya. PPKM, prokes, itu pola. Nah, saat ini dan juga ke depannya para ahli mengatakan bukan hanya virus corona itu satu-satunya yang mengancam. Ada virus-virus lain yang perlu diwaspadai. Yang disebut-sebut itu ada hepatitis akut, Betul. ada cacar monyet, entah apalagi nanti istilah-istilah lainnya. Tetapi kata kuncinya satu, Prokes. protokol kesehatan. Karena itu patuhilah. Terkait dengan hepatitis atau cacar monyet itu kan para ahli mengatakan, jangan lupa cuci tangan. Karena itu bagian dari protokol kesehatan ketika dia menjadi budaya, itu harus menjadi kebiasaan setiap orang, setiap individu. Jadi kesadaran itulah yang selalu didorong oleh pemerintah maupun kita di editorial ini kan selalu mendorong orang untuk menumbuhkan di dalam dirinya kesadaran betapa pentingnya protokol kesehatan, sebab preventif itu jauh lebih murah ketimbang mengatasi penanganannya. Penanganan kesehatan kalau sampai terpapar begitu ya. Ya, betul. Bang Gaudens. Baik, Bang Gaudens, nah kita akan bicara soal mindset awareness masyarakat secara luas ya. Mungkin bagi mereka yang kerap mengkonsumsi berita, melihat campaign di media tentang protokol kesehatan seperti yang sedang kita lakukan sekarang, ini pentingnya protokol kesehatan, ini sekarang kita campaignkan ini, Bang. Tetap konsisten untuk kita campaignkan. Tetapi bagi mereka yang awam di luar sana dan mungkin berkegiatan banyak di luar, di lapangan, wirausaha di lapangan begitu ya, di level UMKM dan lain sebagainya, kadang-kadang itu sudah seperti lepas dan kembali normal. Bukan new normal, Bang, tapi kembali ke normal sebelum ada pandemi, sebelum mengenal protokol kesehatan yang ketat, bahkan mungkin lupa apa istilah PPKM begitu. Bagaimana kira-kira saran dari media misalnya kepada pemerintah agar jangan kendor juga ini campaign soal ini, mengingatkan ini, mengetatkan pengawasan meskipun itu PPKM level 1 begitu, Bang Gaudens? Ya, kata orang sih, kalau terus-menerus disampaikan pesan itu pada titik tertentu itu orang akan sadar. Betul. Saya tertarik, saya baru kembali dari Lampung beberapa kemarin, dan di sana itu kalau setiap lampu merah itu selalu ada suara wali kotanya yang berbicara tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan dan menjaga prokes. Dan itu disuarakan siang dan sampai malam pun ketika kita melewati lampu lalu lintas itu ada suara itu. Itu artinya setiap daerah punya kearifan lokal untuk menyampaikan pesan-pesan terkait dengan protokol kesehatan. Atau dengan kata lain, tidak tepat juga kalau kita mengatakan di daerah itu sudah tidak mematuhi protokol kesehatan. Sebab seperti yang saya saksikan sendiri di Lampung,
itu disuarakan terus itu protokol kesehatan di ruang Kampanyenya publik, begitu ya. Dan masyarakatnya juga masih mematuhi dan seperti sudah terbiasa begitu ya Bang? Ada yang patuh, ada yang tidak ya. Tapi rata-rata patuh gitu ya. Oke, dengarkan tadi pendapat Anda yang bergabung bersama kami, ada Ibu Indra, Pak Yunus Luar, dan juga Ibu Ong Mehwa. Kalau saya coba satukan itu ya, yang benang merahnya di antara mereka itu mengingatkan juga waspada, ini belum endemi, jadi masih statusnya masih pandemi yang terkendali. Tadi ada yang menyebutkan seperti itu kurang lebih, Bang Gaudens. Nah, bagaimana ini juga agar menjadi pemahaman seluruh dari kita ini masih pandemi ini, memang ada pelonggaran dan lain sebagainya, vaksinasi sudah ada yang booster dan lain sebagainya, tapi ini masih pandemi begitu, Bang Gaudens? Ya, Indra, saya mengibaratkan virus corona itu ibarat pencuri ya. Kita tidak pernah tahu kapan datangnya pencuri itu. Karena itu setiap orang di rumahnya itu selalu berjaga-jaga dan selalu mengunci pintu. Itu bentuk kewaspadaan. Nah, analogi ini untuk menggambarkan bahwa pencuri yang bernama virus itu bisa datang kapan saja. Saat kita lengah. Pada saat itu persis. Pada saat kita lengah, dia menghampir ke kita dan kita sakit itu. Karena itu sebelum kita terserang virus, ada baiknya kita berjaga-jaga. Tidak terlalu susah kok memakai masker dan menjaga jarak dan mencuci tangan. Kan cuma itu aja ininya, kata kuncinya. Nah, PPKM yang ditetapkan oleh pemerintah dan akan dievaluasi setiap 2 minggu itu memperlihatkan bahwa sesungguhnya pemerintah pada satu sisi itu membuat pelonggaran-pelonggaran menuju endemi, tetapi pada sisi lain pemerintah sangat-sangat sadar bahwa virus itu belum hilang dari muka bumi ini, dan tidak satu pun badan kesehatan di dunia, terutama WHO, yang menetapkan bahwa kita ini sudah endemi. Jadi endemi itu mestinya ditetapkan oleh WHO berdasarkan ukuran-ukurannya. Dan sampai saat ini belum ada yang dikatakan sebagai endemi. Itu artinya memang virus ini bisa datang kapan saja. Dan jangan lupa virus ini bisa bermutasi dalam berbagai bentuk. Nah, itu dia, betul. Karena itu kita mengenal ada istilahnya Delta, ada istilah Omikron, apalagi yang lain-lain itu nanti kan. Ya, dengan demikian, kewaspadaan itu harus selalu dituntut dari masyarakat, apalagi aturannya itu belum dicabut, penetapan Indonesia dalam keadaan darurat kesehatan itu belum dicabut. Karena itu belum dicabut secara normatif, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, untuk mengetahui kesadaran masyarakat, awareness masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan yang melekat dalam dirinya masing-masing, tergantung individu kan tadi kita bicara seperti itu, Bang. Apakah itu sudah bisa diukur melalui keberhasilan saat mudik kemarin, mobilitas begitu besar, begitu tinggi, mobilitas manusia pindah dari setempat ke tempat yang lain, tetapi setelah dievaluasi terkait yang kita bahas di headline tadi bahwa tidak ada peningkatan kasus yang signifikan dan lain sebagainya, apakah itu sudah bisa menjadi ukuran bahwa masyarakat Indonesia sudah memahami betul pentingnya protokol kesehatan meskipun pemerintah kemudian akhirnya melonggarkan masker, begitu Bang Gaudens? Ya, kita harus tegas katakan, cuman keledai kok yang masuk ke lubang yang sama ya. 2 tahun kita berjuang keras melawan virus corona ini. Karena itu jangan lengah, karena pada saat kita lengah dia datang lagi. Kelabakan gitu. Guru yang paling baik itu adalah pengalaman. Pengalaman 2 tahun ini sudah cukup bagi kita untuk selalu berhati-hati, dan kita tidak akan bosan-bosan untuk mengatakan, wahai masyarakat, terhadap diri kita sendiri, untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Karena protokol kesehatan itu cara paling mudah dan murah untuk melawan
bukan hanya virus corona, juga virus-virus masalah-masalah kesehatan yang lainnya. lain. Ya. Baik, Bang Gaudens, kalau kita juga lihat ukuran tadi penetapan level soal itu kan standar ukurannya dari soal vaksinasi. Ada yang vaksinasi kedua saja belum memenuhi target, maka jatuhnya level 3 begitu kan. Jadi awareness-nya adalah soal vaksinasi. Nah, tapi kalau kita lihat sebenarnya soal vaksinasi ini, vaksin ini sendiri, kalau kita agak runut ke belakang sedikit ya Bang Gaudens ya. Bahkan mungkin sampai saat ini itu statusnya semuanya adalah emergency use. Jadi mendapatkan EUA, Emergency Use Authority. Artinya vaksin ini belum benar-benar yang merupakan vaksin bagi COVID-19. Selain kita bicara soal mutasi virus, itu berbeda lagi kan pemahamannya begitu Bang Gaudens. Bagaimana Anda melihat ini Bang Gaudens? Ya karena itulah kita mendorong proyek-proyek pemerintah yang terkait dengan vaksinasi, seperti vaksinasi merah putih, jangan sampai berhenti. Jalan aja terus ya? Jalan terus, termasuk proyeknya vaksinasi Nusantara, jalan terus saja. Sehingga tadi dikatakan di dunia ini belum ada vaksin yang ditemukan yang benar-benar yang disebut vaksin itu. Betul. Semuanya kan ini uji coba. Iya. Karena keadaan darurat, semua uji coba. Sambil berjalan penelitian-penelitiannya. Kita berharap sebelum ditemukan obat COVID, COVID, ya tidak ada salahnya kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya Indra memakai masker itu tidak mengurangi keutuhan Indra. Itu nggak ada ruginya lah maksudnya pakai masker. Itu hanya mau mengatakan memakai masker itu harus bagian dari cara hidup baru untuk menyesuaikan diri dengan protokol kesehatan atau dengan kata lain beradaptasi dengan keadaan baru itu dengan mematuhi protokol kesehatan, salah satunya memakai masker. Karena kita sering gencar juga waktu itu kita mendengungkan, mengkampanyekan new normal. Setelah landai pun kita tidak akan kembali ke masa normal, tapi new normal. Itu kan yang sering kita kampanyekan dulu begitu bersama baik pemerintah. Saya selalu mengatakan bahwa memakai masker itu bagian dari keadaban baru. Sama halnya tidak menutup bagian lain dari tubuh kita itu. Malunya seperti itu kalau ke depan tidak memakai masker. Gitu, jadi kalau keluar rumah lupa pakai masker seolah lupa sesuatu gitu ya. Oke, Bang Gaudens, semoga menjadi wawasan kita semua, kesadaran kita semua bahwa sekali lagi ingat kita ini masih dalam masa pandemi. Vaksin pun yang sudah diberikan kepada itu sebenarnya adalah vaksin darurat begitu ya. Vaksin darurat sehingga artinya memang belum ada obat untuk COVID-19. Terima kasih Bang Gaudens atas waktunya pagi hari ini di Editorial Indonesia. Selamat pagi, salam sehat. Memang perpanjangan PPKM bukan hanya demi mulusnya transisi ke endemi, tetapi memang dibutuhkan di tengah ancaman berbagai virus lain seperti hepatitis akut dan kemudian cacar monyet. Meski hingga kini Kementerian Kesehatan menyebut belum ada kasus cacar monyet di Indonesia, WHO telah menyatakan bahwa penyakit itu menjadi tantangan berat dunia. Karena itu, tetap terapkan protokol kesehatan demi menghindarkan Indonesia dari wabah-wabah lainnya. Demikian Editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Saya Indra Maulana mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, salam sehat. Sampai jumpa.